Halo saudara-saudari yang terkasih, kita ketemu lagi di acara Katekpot. Bukan asal belajar, bukan belajar asal. Ya itu kan slogan kita ya selalu ya. Bukan asal belajar, bukan belajar asal. Ayo belajar bersama di Katekpot. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sakramen, khususnya sakramen baptis kudus. Nah, hari ini kita ada narasumber Pendeta Nathanael Canning. Halo, Pak Nathan. Ya, ya. selamat bertemu lagi. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ya, di Katekpot ya. Udah ketemu berapa kali kita ya? Iya. Oke, sekarang kita langsung aja Pak. Mungkin langsung dibuka tentang sakramen baptis kudus ini. Kenapa kita harus ngerti nih baptis kudus ini maksudnya? Ya, sebelum kita bicara sakramen dulu, saya kepengen review sebentar ya tentang sebetulnya apa itu ibadah ya. Karena ini akan terkait sekali gitu ya. Jadi yang lalu kita sudah melihat bahwa ibadah itu perjumpaan dengan Allah tanpa ada rasa takut. Ya, jadi kita manusia berdosa ketemu Allah yang Maha Kudus, wah itu nggak ada seorang pun yang berani kan ketemu Allah gitu kan. Dan disitulah melalui ibadah itu Allah berjumpa dengan kita, dan itu anugerah yang luar biasa ya. Maka penulis Ibrani kan mengatakan marilah, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah itu ya. Oh, luar biasa itu ya. Jadi itulah ibadah yang kita lakukan, sehingga ibadah itu mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita semakin merasakan kasih Allah dalam hidup kita, dan kita melihat, oh, Allah itu begitu besar, luar biasa ya. Maka di dalam ibadah itu saya mendengar Allah berbicara, saya mendengar Allah memberikan perintah kehendaknya, dan apa yang harus kita lakukan seturut dengan kehendak Allah ya. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi ada komunikasi dua arah ya. Iya, gitu ya. Itu yang lalu yang saya pakai istilah sebutan ritual holistik ya. Ibadah yang utuh, bukan parsial gitu ya. Yang you katakan bahwa di gereja orang baik, di dunia orang dunia. Tidak begitu ya. Jadi ada satu istilah lagi Pak Niel ya, yang bagus, bahwa ada liturgi ritual itu sama dengan liturgi kehidupan. Ya, jadi ketika kita masuk di dalam ibadah ada liturgi ritual kita kan. Tetapi liturgi yang ritual itu seharusnya tidak sama, harusnya sama ya, dengan liturgi kehidupan. Sering kali terjadi tidak sama. Terpisah jadinya. Ya. Jadi yang rohani sama yang sekuler itu terpisah. Iya, jadi ritualnya itu bisa khusyuk, ya waduh. Kelihatannya api. Sampai baper-baper gitu ya Pak ya? Iya. Kebawa perasaan maksudnya. Berlutut, ya, sampai nangis itu ya. Tapi habis itu masuk realita kehidupannya nggak mau, nggak sama, lupa Tuhannya. Nah, itu yang dikatakan Henbria di dalam the liturgy after the liturgy. Ada dua liturgi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu liturgi ritual dan liturgi kehidupan, yaitu yang saya ambil dari bukunya Labirin Kehidupan Pak Yoas gitu ya. Jadi dia katakan bahwa liturgi ritual itu tidak boleh ya dipisahkan dari liturgi kehidupan. Yang artinya kehidupan iman Kristen di dunia ini adalah apa? Menyaksikan ibadah itu menjadi realita kehidupan ya. Jadi saya beribadah di gereja, tapi apa yang saya lakukan ibadah di gereja, firman yang saya dengar gitu ya, pujian yang saya nyanyikan, itu kemudian diterjemahkan dalam realita hidup setelah saya keluar dari pintu gereja.
Nah ini menarik nih Pak. Jadi saya sih sering baca buku juga. Ini kan sebenarnya ada istilahnya ya. Ada orang bilang dikotomi, ya kan? Terus ada orang yang bilang di buku-buku dualisme, pemisahan antara dua gitu. Terus ada yang juga bilang compartmentalize, di kompartemen, mungkin disekat gitu ya. Jadi antara yang rohani sama yang duniawi itu terpisah gitu. Yang di gereja sama di keseharian dari Senin sampai ketemu Minggu lagi itu terpisah kan gitu ya. Itu seperti kayak ada dunia, satu yang sakral, satu yang sekuler gitu kan. Ini kan sebetulnya kalau saya perhatiin ya, saya juga udah lama di jemaat ya. Ini kan satu hal yang sebetulnya ini permasalahan dan fenomena yang sangat besar ya menurut saya. Kan banyak ya yang seperti itu ya kalau kita lihat ya. Bahkan jadi saya bertanya-tanya ini kenapa ya? Kan liturgi di gerejanya ritualnya kan udah bener gitu. Kan ada perjumpaan, votum salam, ada pengakuan, ada apa gitu. Tapi dunia tuh jelas sekali kalau dikikain gitu. Malah jelas banget kan. Ada perjumpaan, ketemu Tuhan. Maka nggak boleh diutik-utik orangnya. Iya, terus kita mempersembahkan hidup kita jadi kesaksian kan. Nah harusnya kan itu terputar di hari biasa kan. Senin, Selasa, berarti setiap Senin, Selasa itu ada perjumpaan, ada pengakuan dosa setiap detik, setiap waktu kan. Tapi kok kenapa nggak terjadi Pak? Ini saya sering bertanya-tanya soal ini. Kenapa kok terpisah jadi? Ya justru itu, Odil. Saya melihat ya bahwa itulah realita kehidupan. Ya, bahwa kita dari dunia yang berdosa, kita lahir berdosa ya, seperti Pak John Calvin katakan orang yang berdosa selalu yang dilakukan dosa kan. Lalu kemudian saya mengenal kebenaran di mana saya sudah diselamatkan. Gereja itu kan saya dipanggil keluar dari dunia masuk dalam persekutuan kan. Tapi dipanggil keluar ini adalah ya konsep doang gitu loh. Oh ya saya tahu, saya belajar. Pengetahuan aja berarti. Dan disinilah sebetulnya apa itu hidup Kristen. Hidup Kristen belajar terus menerus untuk menghilangkan dualisme itu. Nah berarti kalau Panatan kemungkinan, kalau dari jawaban Panatan kemungkinan ritualnya itu hanya sampai ke pengetahuan berarti. Kira-kira gitu ya. Pengetahuan, bahkan juga mungkin ya saya lakukan sungguh-sungguh ya. Iya. Saya yakin sungguh orang yang beribadah sungguh-sungguh. Tetapi yang juga katakan dualisme ini memang belum dibereskan sehingga enggak gitu ya. Sehingga saya tuh punya dua dunia kan, dunia gereja sama dunia realita hidup. Realita dunia gitu ya. Jadi dua pola itu yang seharusnya kan semakin dilebur, semakin dihancurkan, bahwa saya tidak bisa beda di sini dan di sini kan. Yang seharusnya saya yang kenal kebenaran di sini, saya terus bawa masuk dalam realita hidup saya di sini. Iya, itu berarti integritas ya. Iman Kristennya berintegritas sampai ke keseharian. Dan itu terus menerus belajar. Oleh karena itu liturgi ritual itu harus sama dengan liturgi ibadah. Ada istilah lagi ya Pak Onel yang bagus ya dari teolog Konstantinopel ya, Chrysostom ya. Dia katakan bahwa di dalam kehidupan kita tuh ada dua altar ya. Yaitu apa? Altar gereja dan altar dunia ya. Juga dari bukunya Pak Yuas saya ambil di sana ya. Dia katakan bahwa di atas altar gereja kita mempersembahkan roti dan anggur bagi kehidupan dunia. Nanti kita akan bicara sakramen ya. Tetapi begitu di atas altar dunia kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani sesama. Gitu ya. Jadi Tuhan yang saya rasakan melayani saya luar biasa. Bayangkan sampai Tuhan Yesus cuci kaki kita kan. Dan ketika Tuhan Yesus cuci kaki kita itu di dalam gereja, di dalam pengakuan orang percaya pada Dia yang Tuhan dan Juru Selamat saya, maka ketika Tuhan mencuci kaki saya, maka ketika saya hadir di dunia, seharusnya saya juga mencuci kaki orang-orang dunia. Nah, itu kan nggak dilakukan kan? Karena terpisah. Atau orang dunia cuci kaki kita. Maka sebenarnya pola pikiran dunia tetap aja kita. Tapi kalau di sini pola pikirnya, waduh anak Tuhan kan, keluar gereja pola pikirnya dunia. Bisnisnya pola pikir dunia, relasinya pola pikir dunia. Cari pacarnya pola pikir dunia.
mengatasi pergumulan hidup dengan cara dunia, seolah-olah nggak percaya Allah. Ya, itu yang sebenarnya bahaya. Iya. Jadi saya kadang berpikir gini Pak, kemungkinan saya kadang-kadang suka bertanya sendiri, ini kan iseng-iseng aja kan, mikir-mikir soal ritual. Iseng kamu. Iya, ritual ibadah sama di dunia itu kan juga punya ritual dan liturginya kan ya Pak. Saya kadang-kadang berpikir jangan-jangan ritual sama liturgi dunia itu lebih berputar lebih cepat daripada liturgi gereja kita. Iya. Jangan-jangan. Aku berpikir seperti itu. Bukan mungkin. Tapi memang realita itu kan begitu kan. Iya. Kadang-kadang dunia dengan kemajuannya apa jauh lebih cepat. Kita tuh masih, nggak tahu di zaman penjajahan Belanda dulu gitu ya. Iya. Bisa juga dualisme itu semakin tajam ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah ibadah kita untuk melihat kebutuhan dunia ini. Ya, kan seharusnya kebutuhan dunia itu kita soroti terus dengan kacamata firman kan. Sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan di dunia. Beribadah untuk kebutuhan dunia, menarik ya Pak? Iya. Itu ya. Jadi, bukan untuk kebutuhan sendiri ya beribadah. Iya. Jadi kebutuhan itu yang tidak terjadi. Iya. Sehingga gap itu tetap ada. Tetap ada. Egosentris ini. Iya. Maka kita berharap bahwa ayo kita terus jadi orang Kristen yang terus memiliki ibadah yang sejati, yang holistik tadi ya. Roma 11:36 itu bagus ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ternyata di dalam Roma 11:36 ini menjadi dasar bagi Paulus untuk memasuki Roma 12 ayat 1 ya, yang bicara tentang ibadah yang sejati ya. Paulus mendahului dengan karena itu. Ya, karena apa? Karena ternyata segala sesuatu dari Dia, Paulus katakan. Berarti kalau dari Dia, Allah itu sudah menjadi sumber kehidupan, ya, yang membuat kita nggak usah khawatir gitu kan? Kan sumbernya Dia gitu ya. Sumbernya bukan lu cari duit ya, bukan ya, atau kita montang-manting ya. Ini berarti bicara kontrol juga ya, pusat ya. Iya, gitu ya. Betul. Ya, jadi ketika saya kenal Allah itu sumber hidup, oleh Dia itu adalah Allah yang memelihara. Sudah bayangkan ya, jadi Allah itu kasih berkat, tapi Allah itu juga memelihara ya. Iya. Itu luar biasa ya. Tapi gua kasih berkat lu gitu ya, tapi gua gak pelihara lu. Habis itu copet datang, penodong datang, habisi apa yang aku kasih gitu ya. Karena ya. Tapi ketika diberikan berkat itu dipelihara terus, dijaga terus, ya. Maka kepada Dia itu adalah tujuannya. Ya. Untuk apa hidup kita? Untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Jadi tujuan hidup kita itu memuliakan Allah. Baru di sana Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1 itu, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah ya, itu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, inilah kuncinya. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, berarti ibadah yang sejatinya itu bukan di gereja, Pak ya? Kalau di sini kan ngikut Roma 12 ayat 1. Ibadahmu yang sejati adalah kehidupan. Hidup, iya. Nah, berarti kita kan hidup lagi gereja doang. Berarti kalau misalnya kita masih dalam tahap dualisme ya, walaupun ini kita ngomong progresif ya, kan semua orang juga dualisme ya, berarti ya. Kalau kita masih terlalu dualisme di gereja rohani, di dalam kehidupan itu sekuler banget gitu, mirip kayak dunia, gak ada bedanya sama orang dunia. Berarti posisinya kita belum beribadah sebetulnya. Karena ibadah yang sejati itu definisinya adalah kehidupan. Iya. Betul ya? Maka boleh tarik gitu ya? Saya katakan tadi bahwa kita terus berproses dalam belajar. Iya. Menghadirkan ibadah di dalam dunia itu tidak mudah. Ya. Jadi dan itu tidak akan sempurna sampai Tuhan Yesus datang. Betul. Akan sempurna. Tetapi panggilan kita adalah terus-menerus bagaimana hidup saya di gereja itu sama dengan hidup di dunia. Yang saya katakan belajar. Ya, kalau istilah yang seringkali pakai murid kan, murid kan terus belajar kan.
Iya, nggak berhenti sampai meninggal. Jangan tanya, jangan tanya saya, karena kan sudah sih hidup di gereja sama dengan dunia. Jangan tanya itu loh ya. Iya, kenapa Pak? Saya kayak saya jawab. Saya bisa tetap gagal terus ya. Ketika saya di sana iri hati, ketika di sana saya masih sakit hati, ketika saya dalam realita hidup saya kecewa, ketika proses saya mendidik anak saya, istri saya, keluarga saya, nggak mudah. Dan itu saya bicara terus terang kemudian bahwa realita dunia itu justru mewarnai banyak sekali. Dan disitulah terus kita bergumul ya. Terus mengakui, maka kalau ada pengakuan dosa kan, Tuhan ampuni aku gagal lagi, aku nggak bisa lagi, terus menerus begitu. Maka penyerahan diri secara total kepada Allah ya itu sangat perlu sekali untuk dinyatakan bahwa kehidupan nyata di dunia itu sebagai ibadah gitu ya. Kehidupan nyata dalam dunia sebagai ibadah, sehingga ketika kita melihat Roma 12 ayat 1 tadi, ibadah itu apa ya? Ketidakserupaan dunia ini harus diperjuangkan dengan cara kita masuk dalam dunia ya. Jadi ibadah itu ya Pak tidak memisahkan orang Kristen dari dunia ya, karena ada kan istilah itu memang kudus, memang artinya kudus pisah kan, dipisahkan. Nah bukan berarti saya itu saya tidak mau bergaul dengan dunia loh, bukan bukan. Tapi justru ketidakserupaan dunia yang tidak sama seperti Kristus dan kita yang dituntut sama serupa dengan Kristus, itu yang kita perjuangkan di dunia. Mungkin kalau dijadiin satu kalimat simpel, mungkin dipisahkan untuk mempengaruhi kan Pak? Bisa gitu kan? Ya, dipisahkan untuk mempengaruhi atau kita dipanggil untuk tidak sama dengan pola dunia. Ya. Tapi akhirnya mempengaruhi dunia kan? Mempengaruhi dunia. Apa yang tidak ada dalam dunia menurut kebenaran firman Tuhan, itulah yang kita perjuangkan. Ya. Ketika dalam dunia tidak ada keadilan, apa yang dilakukan? Iya. Kita membawa keadilan Kristus. Ketika dunia sudah tidak ada kasih, begitu kejam. Ketika dunia menghalalkan segala cara, apa yang kita perjuangkan? Nah, di surat kita kasih, kita memberikan konsep kehidupan yang benar. Nah dari sini kemudian kita baru masuk sakramen Pak Mir. Ya. Jadi kalau kita lihat sakramen itu dari kata Latin yang sebetulnya menyatakan sumpah setia yang dilakukan oleh seorang tentara. Ya. Jadi ada statement, ada sumpah saya setia gitu ya untuk melakukan tugas itu ya. Ini tentara ini berarti kalau saya bayangin tentara itu ya pokoknya disuruh apa ya langsung maju aja, nggak pusing dia menderita atau sakit apa, mau mati pun juga maju gitu ya. Berarti tentara kan militer gitu kan? Iya. Berarti konsep hubungan kita dengan Tuhan pun juga kalau misalnya Tuhan suruh apa, ya nggak usah hitung-hitungan langsung jalan aja, berarti gitu kan? Iya. Begitu tidak nurut itu berarti memberontakan. Iya. Sudah coret sama komandan. Berarti ada unsur militernya juga ya, sakramentum itu ada unsur militernya. Sakramen itu adalah sikap hidup di mana kita taat. Ya. Dan itu dipakai oleh gereja yang menggambarkan bahwa sakramen itu adalah alat atau sarana yang ditunjukkan Tuhan untuk membawa segenap anggota jemaat kita semua masuk dalam persekutuan dengan Dia. Jadi melalui sakramen itu memang diberikan Tuhan. Wujudnya apa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Kan mesti ada wujudnya, ada realitanya gitu kan, yang bisa dilihat, bisa dirasakan tuh apa? Ya itu adalah sakramen. Ya. Nah di sini Pak Unen, kita ada perbedaan dengan saudara-saudara kita di Roma Katolik gitu ya. Jadi kalau di Roma Katolik itu ada 7 sakramen ya. Ada baptisan, ada penguatan ketika jemaat membutuhkan doa dan sebagainya dikuatkan. Itu dianggap juga diterima sebagai sakramen. Lalu perjamuan kudus ya, lalu pengakuan dosa ya, memang di Roma Katolik ada kalau dosa kita berat atau apapun ya,
ngaku dosa kita ya, ke gereja itu sakramen perminyakan ketika ada orang yang berduka, imamat ketika ada imam-imam yang dilantik, dan pernikahan itu bagi Roma Katolik menjadi satu sakramen ya. Tapi sangat beda dengan kita. Kita gereja Protestan hanya menerima 2 sakramen, yaitu baptis dan perjamuan kudus saja. Kalau pernikahan biasanya di gereja Pak, masuk sakramen nggak? Pernikahan bukan sakramen. Bukan. Pemberkatan. Kenapa kok dari 7 jadi 2 gitu kita Pak? Dari Katolik 7 terus kita jadi Protestan jadi 2. Itu ya kita lihat karena singkatnya gimana Pak? Sejarahnya gitu ya. Sejarah bagaimana bisa 2. Bapak Gereja Tertullian mengatakan bahwa pernyataan yang menunjukkan bagaimana Allah dan manusia secara intim terikat dalam proses, ya relasi proses keselamatan, puncaknya dalam baptisan dan perjamuan kudus. Jadi Tertullian mengatakan demikian ya, keakraban persekutuan manusia dan Allah. Relasi itu berjalan dengan baik sehingga manusia tidak lagi takut berjumpa dengan Allah. Ya. Wujudnya apa? Apa yang dilihat? Dia hanya menyatakan 2 saja, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Ya, itu yang pertama yang dinyatakan. Ya, lalu kemudian apa dasarnya kita gereja Protestan kok tetap pegang hanya baptis dan perjamuan kudus? Ya, yang pertama adalah karena memang yang diperintahkan Allah itu memang hanya 2. Ya, 7 itu enggak gitu ya. Jadi hanya 2. Lalu kita melihat dan 2 itu adalah anugerah yang luar biasa. Kalau kita meninjau dasar perjanjian lama, itu juga ada 2, sunat dan paskah. Lalu yang masuk dalam perjanjian baru, baptis dan perjamuan kudus ya. Sehingga di dalam Matius 28 itu jelas sekali ya. Jelas sekali bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi 2 sakramen ini adalah yang langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tidak lebih daripada itu menjawab yang tadi ya. Sip. Kita lihat ya, misalnya di dalam Kolose 2 ya, 11-12 itu kalau kita mau menarik dengan PL bahwa baptis itu ada relasinya dengan pemahaman sunat gitu ya. Jadi kalau perjamuan kudus nanti dengan Paskah, makan anak domba yang disembelih dan darah yang oleskan dan dipipi, dan nanti kita makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus. Jadi ada kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru ya ada sudah tanda yang diberikan, semuanya masuk dalam perjanjian baru menuju kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi jelas sekali di sana bahwa ada relasi gambaran dalam PL yang dibawa kepada baptis yang menuju kepada Kristus. Pemaknaan ulang dari kata baptis, sunat itu ya, dimaknai ulang di dalam Kristus ya. Dan menuju kepada Tuhan Yesus gitu. Menuju pada Tuhan Yesus ya. Agustin itu Bapak Gereja juga ya, mengatakan bahwa sakramen merupakan wujud nyata dari firman Allah. Ya, jadi wujud nyata konkretnya itu apa dari sakramen dari firman Allah, yaitu sakramen ya. Petrus yang berkata kepada orang banyak dalam khotbahnya, bertobatlah kamu dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi jelas sekali orang yang dipercaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang bertobat, gitu kan? Bertobat, percaya, langsung Petrus katakan kamu harus dibaptis, gitu ya. Oh, jadi tadi ibadah itu kan ngomong soal ritual dan kehidupan kan. Berarti sakramen ini juga sama ya, ngomong soal ritual dan juga kita sebagai orang-orang Kristen ini jadi sakramen buat dunia dalam kehidupan kita gitu ya. Iya. Jadi betul, ada dua makna itu ya. Iya, paralel. Ibadah. Kan, jadi kalau ritual saya kehidupan gitu. Kalau saya dibaptis itu kan berarti mati dengan dosa saya, tapi bangkit dengan hidup yang baru kan. Nah, ketika saya hadir di dalam dunia, ini penting nih. Hidup dosa saya mati. Tapi masalahnya kalau dualisme kan nggak mati. Iya. Malah hidup dalam dunia tetap berkuasa. Waduh, mati aku. Gitu kan. Ya. Sehingga kan Kristen jadi Kristen batu sandungan kan. Kristen tapi nggak beda dengan kita orang dunia gitu kan. Iya, iya. Padahal sebenarnya sudah dibaptis Bu ya. Sudah dibaptis. Berarti menarik sekali ya. Jadi ibadah sama sakramen itu maknanya itu akan lengkap pada saat dia sudah benar-benar kelihatan dalam kehidupan. Iya. Nggak cuma sekedar ritual Pak, berarti itu ya. Betul. Iya. Jadi ayo kita terus mengupayakan ingat bahwa yang namanya ritual itu realita kehidupan itulah. Iya. Soalnya kan kadang-kadang kita kan kalau jadi jemaat kita suka mikir gini. Oh sakramen, oh itu apa perjamuan kudus. Ya saya datang perjamuan kudus, saya udah sakramen. Nah kan itu kan belum selesai. Belum dong. Kenapa? Karena sakramen itu kan nyampe ke kehidupan kita sehari-hari. Iya. Berarti belum selesai kan? Ritual itu baru kayak sebetulnya permulaan, bukan akhir kan? Iya, betul. Benar ya? Betul. Gitu ya cara mikirnya. Sebenarnya kalau mau kita katakan sakramennya di mana? Di kehidupan. Kehidupan dunia kan. Jadi gereja itu sebagai starter ritualnya ada di gereja, tapi aplikasinya ada di dunia. Iya. Baptisnya di gereja. Nanti kalau kita ngomong bicara tentang perjamuan kudus itu di gereja kan. Tapi kelanjutannya dari baptisan itu. Betul, kamu sudah ikuti sakramen di dunia ini. Baptisan juga sama ya, ritual sama kehidupan. Pengudusannya pun terjadi dalam kehidupan. Iya. Gitu ya. Oke, ini semakin jelas ya. Langsung kita ngomong, lu tuh sudah dibaptis belum sih? Ya, kalau pertanyaan gitu. Oh sudah. Kalau mikirnya ritual sudah. Kan? Tapi kalau mikirnya kehidupan, lo hidup lu kok begitu? Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, ya kalau begitu, enggak, aku belum dibaptis. Iya. Itu jujur, konsekuensi gitu loh ya. Tapi ketika saya katakan, oke, saya sudah dibaptis. Betul enggak Tuhan Yesus nampak dalam hidup saya? Yang saya hadirkan dalam pergumulan hidup saya. Ya, Oke. Ya itu, kita nyambung lagi dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi Paulus ingin menyadarkan bahwa ketika kita dibaptis, kita tuh sama dengan kematian Tuhan Yesus gitu ya, sama ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi sama orang yang dibaptis, saya dikubur dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Loh, kita hidup dalam hidup yang baru, tapi kita masih ada di dalam dunia. Nah itu kan, jadi itu kan hidup baru yang saya miliki itu kan tidak bisa saya lepaskan dari dunia. Ada proses intinya ya. Iya, yang proses terus menerus kita jalani ya. Ya sudah hidup baru di dunia mesti khawatir terus ya. Tambah lama tambah khawatir, bahaya dong. Ambil mata kuliah sabatologi. Tahu sabatologi? Tentang sabat. Kata nggak tahu. Tentang sabat. Sambat ya. Oh sambat. Sambat. Oh, tak kira sabat. Oh bukan sabatologi, bukan. Sambatologi. Apa itu? Itu bahasa Jawa sambat ya. Sambat itu mengeluh, tidak pernah bersyukur.
Oh, oke. Ketemu orang mengeluh terus, apakah orang Kristen itu dipanggil untuk itu? Kan enggak. Mengucaplah syukur senantiasa gitu ya. Bahkan dalam keadaan yang tidak enak kayak Paulus ya di suratnya Filipi kan, bersukacitalah selalu. Enggak bisa. Nah, ketika saya sambat terus, mengeluh terus, ya, sama saja saya nggak punya Allah. Nah, orang dunia lihat. Berarti kalau mengeluh Pak begitu. Iya, berarti kalau mengeluhnya semakin lama jadi orang Kristen, mengeluhnya makin parah. Berarti dalam kehidupan dia tidak terjadi ibadah, tidak terjadi sakramen. Iya. Ya kan seperti itu berarti kan. Mesti Karena kan itu tentang belum kehidupan. dibaptis itu. Iya, betul. Iya kan? Berarti belum terjadi sebetulnya Iya. perjumpaan itu ya. Orang yang dibaptis adalah orang yang mengalami Tuhan Yesus sudah hidup di dalam dirinya. Makin lama makin keluhannya makin Sehingga hilang. yang makin khawatir, sukacita. saya yakin memelihara Tuhan, saya tidak khawatir kan gitu kan. Oke. Saya nggak takut, saya nggak pernah sambat. Oke, sambat boleh sama Tuhan gitu ya, mengeluh sama Tuhan. Iya, ada ratapan soalnya. Iya. Kan ada ratapan kan. Iya, tapi ketika hadir dunia, saya tunjukkan dong ini punya Tuhan yang katanya Tuhan itu maha besar. Iya. Di gereja bisa menyanyi Allahku maha besar, dahsyat lagi ya. Tapi ketika sampai realita dunia kok enggak dahsyat. Nah, bingung ya. Bingung. Kalau Tuhan yang maha besar, harusnya dia punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita ya. Betul. Ya, betul ya. Jadi ketika kita melihat baptis ya, itu dari akar kata baptiso gitu ya. Mempunyai akar yang sama, masuk ke dalam air atau mencedok ya. Jadi kita sekarang masuk di dalam pelaksanaan sakramen baptis itu ya. Ya. Bahwa dalam sejarah gereja itu ada dua cara yang tidak bisa dipungkiri, memang udah dari sononya abad-abad yang lalu gitu ya. Kenapa ya, memang gereja melahirkan ya dua pola baptisan nih, baptis selam dan baptis percik gitu. Oke. Ya, tapi dari arti kata baptiso sendiri itu memang dua, bisa masuk ke dalam air, bisa mencedok air gitu ya. Nah, di dalam Matius 3 ayat 16 ya, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Nah, ini Pak Niel ya, bahwa seringkali ini untuk menyatakan doktrinnya, ajaran itu ya, bahwa yang paling benar itu baptis selam. Buktinya apa? Keluar dari air. Tuhan Yesus keluar dari air. Oke. Padahal, jadi yang lain nggak sah gitu. Iya. Ya ada yang katakan nggak sah, harus diulang lagi karena tidak sah gitu ya. Padahal ketika kalimat keluar dari air tidak menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu dibaptis selam. Gitu ya. Kan Tuhan Yesus bisa saja berdiri di pinggir sungai. Ya. Tidak ada catatan Tuhan Yesus berendam di dalam sungai. Lalu dibaptis, tidak ada keterangan itu. Ayat ini ya, jadi tidak bisa dipakai untuk membenarkan bahwa yang paling benar itu adalah baptis selam. Oke. Sehingga gereja seringkali ada di situ ya. Kisah 2 ayat 41 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Khotbah Petrus di Yerusalem yang luar biasa. Banyak yang bertobat, 3.000 orang lebih kemudian dibaptis. Jadi di dalam Alkitab itu ada nggak sih ekspresi bilangnya cuma baptis, atau mereka ada bilang percik, selam gitu, ada nggak sih yang ekspresinya dicatat di Alkitab? Nggak pernah. Selalu bilangnya baptis tok gitu. Baptis saja, baptiso saja. Baptiso aja, tapi nggak bilang direndam dalam air atau nggak percik ada. atau apa, nggak ada sama sekali. Ayat pun yang mengatakan saya sudah dibaptis selam, saya sudah dibaptis percik. Gitu. Tapi ada yang posisi di sungai ada ya, bener ya? Di sungai ada. Tapi kita di sungai itu di sungai Yordan, di sungai itu direndam atau cuma dikucur itu nggak ada. Cuma keluar dari air. Iya, keluar dari air. Berarti iya, tidak keluar dari air, tapi nggak dijelaskan detailnya ya. Tidak. Apakah dia diceburin, iya, cuma dipercik-percik gitu. Betul, iya. Nah, berarti ekspresi ini sebetulnya bukan sesuatu yang harus diperdebatkan harusnya. Betul. Ya kan? Karena tidak dicatat secara rinci di Alkitab pun gitu.
Saya khawatir malah kalau kita memperdebatkan itu sebenarnya cara duniawi kita pakai. yang nggak pernah mau kalah tapi nggak lihat firman Tuhan gitu. Iya. Kan? Saya pikir jadi kalau kita memperdebatkan cara-cara ritual itu, Yesus malah jadi memperdebatkan sesuatu yang nggak penting. Kenapa nggak kita memperdebatkan bukan baptis ritualnya, tapi baptis kehidupannya kan? Iya. Ayo hidup kita udah jadi baptisan belum? Iya. Kalau kita ribut di situ, dia bisa bertanya kan, loh apa sih? Apakah itu ributnya masalah selam percaya itu menjadi kesaksian bagi dunia? Iya. No, enggak kan? Enggak. Ya. Jadi ayatnya misalnya kalau 3.000 orang semua diselam, saudara, mungkin Petrusnya sudah mati ketinggian gitu. Jadi itu yang bisa banyak sekali ya. Saya kasihkan ayat-ayat di sini mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya, menggali lagi. Misalnya seorang Ethiopia, Sida pembesar ya, kepala perbendaharaan Sri Kandi, ratu negeri Ethiopia, yang kemudian dengan firman Tuhan bertobat lalu minta Filipus membaptis, dan itu ada di pinggir jalan, nggak ada sungai. Ritualnya di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya kan kalau kita tahu pasukan percaya kan, pasukan percaya. Jadi jangan menyatakan bahwa selam itu yang paling benar ya. Lalu Cornelius juga yang bukan orang Yahudi ya, begitu mendengar firman Tuhan, dia bertobat dan kemudian minta dirinya dibaptis, dan itu jelas di rumah. Nah, tadi di pinggir jalan, di sungai, sekarang di rumah kan. Nah, apa di rumah bisa diselamkan enggak kan? Apa di rumah juga ada sungai? Dibenamkan kan enggak juga. Ya, jadi itu yang disaksikan oleh Alkitab. Lalu kepala penjara. Ya, ketika Petrus ya kemudian goyang semua pintu terbuka ya, dia kan waduh ini semua penjahat keluar, dia mau bunuh diri kan. Lalu Petrus bilang jangan bunuh diri ya. Ya, lalu dia kenal Allah dengan baik, dan di situ ada satu kalimat, jika engkau percaya maka seluruh keluargamu juga diselamatkan ya. Kepala penjara itu juga minta dibaptis, dan Paulus baptis di penjara. Petrus baptis di penjara ya. Jadi itu ini Petrus apa Paulus, Silas atau Petrus nih Pak? Yang kisah 16 ayat 33. Kepala penjara tadi tulisannya dibaptis Paulus dan Silas. Itu yang bolehkah mencegah Cornelius ya. Oke, terus kepala penjara dibaptis Paulus dan Silas di dalam penjara. Ya, jadi yang di penjara Paulus dan Silas ya, ketika dirantai di tengah itu ya, betul ya. Thank you ya. Jadi ketika dirantai di tengah, lalu ada mujizat di situ Paulus dan Silas malam itu menyanyi memuji Tuhan ya. Lalu pintu gerbang terbuka, semua Paulus dan Silas keluar gitu ya. Lalu keluar, dan ketika keluar kepala penjara itu mau bunuh diri ya, dicegah. Dianggap bahwa semua tawanan itu juga keluar semua gitu ya. Daripada ditangkap orang Romawi, dibunuh orang Romawi, lebih baik bunuh diri aja gitu ya. Lalu Paulus Silas mencegah ya, betul. Thank you ya. Jadi Paulus Silas yang kemudian membaptis kepala penjara itu ya. Maka kesimpulannya begini ya, cara baptis itu tidak dapat dipertentangkan sebagai kebenaran. Ya, setuju. Baik percaya ya ataupun salah ya. Kita tidak dapat mengatakan percaya paling benar ya. No, bukan itunya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah maknanya. Ya. Arti dibaptis itu apa? Itu yang jauh lebih penting gitu ya. Jadi Bapak Gereja mengatakan baptisan itu diberikan Allah kepada kita dengan tujuan pertama-tama untuk membantu iman kita dalam hubungannya dengan Dia. Jadi dengan sakramen baptis itu ya dilakukan untuk menyatakan bagaimana hubungan iman kita dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus gitu ya. Dan kedua, untuk membantu pengakuan iman kita dalam hubungannya dengan sesama.
Ya, jadi ketika dibaptis, relasi saya dengan Allah sudah beres, tapi kemudian dengan saya beresnya dengan Allah dalam anugerah yang luar biasa, itu kita bawa dalam relasi saya dengan sesama. Iya, kira-kiranya ke sesama lagi ya. Iya. Nah, mungkin ada orang beres sama Tuhan terus nggak beres sama sesama, itu nggak mungkin ya. Jadi kalau beres sama Tuhan pasti beres sama sesama kan? Harusnya kan, harusnya kan. Tapi kan realita yang kita hadapi tadi yang dualisme mengatakan bahwa bisa saja orang sudah beres dengan Tuhan, tapi dengan sesamanya masih dendam. Berarti belum beres Pak sama Tuhan. Saya dengan Tuhannya beres, yang tidak mampu adalah saya membereskan dengan sesama saya kan. Oh, oke. Saya sudah beres dengan Tuhan, saya percaya Tuhan saya dulu selama saya. Secara pengetahuan mungkin Pak? Iya, dengan iman sungguhan ya, sungguhan. Oke. Tapi ada katakan begitu saya percaya sungguh-sungguh, dengan iman sungguh-sungguh, saya mati, saya masuk surga. Tapi karena belum mati, ya, masih ada dalam dunia, saya berelasi kan. Lah ketika saya berelasi dengan Anda ada dendam, saya bisa sorry, ngapain? Lihat muka lu aja sudah gua mau muntah gitu. Ya. Nah, disitulah proses terus minta Tuhan supaya ketika saya lihat muka lu, di situ ada Tuhan Yesus, ya. Kasihlah musuh. Di situ ya saya mampu merangkul, mampu mengasihi, ya. Itu sudah dibaptis ya, sudah dibaptis sungguhan itu, baptis sungguhan. Ya, itu jadi itu ya hubungan dengan sesama itu sangat ditekankan ya. Maka makna berikutnya adalah orang yang dibaptis adalah orang yang telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus dan memiliki hidup yang baru. Ya. Jadi garis bawahi hidup yang baru ya. Hidup yang bangkit bersama Kristus berarti mirip Yesus berarti hidupnya. Iya. Betul ya? Iya. Keserupaan dengan Kristus. Bahwa saya mati dan bangkit gitu kan, serupa dengan Kristus. Saya punya hidup yang baru. Hidup yang baru saya jalani di mana? Saya jalani dalam keseharian, kehidupan saya. Dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi berarti hidup kita itu sebetulnya hidup yang baru. Maka orang yang dibaptis, Kisah 2 ayat 16 ya, mendapatkan pengampunan dosa dan disucikan dari segala dosanya. Nah, ini penting banget ini Ornel ya, bahwa ketika saya sudah dibaptis, dosa saya sudah diampuni dan saya jadi orang yang sudah disucikan, orang kudus. Berani nggak lo ngomong saya orang kudus? Nah ini menarik sih Pak, kalau menurut saya bukan kudus Semarang. Iya. Jadi saya pernah baca satu buku Pak. Jadi itu nama bukunya biblical counseling lah istilahnya. Jadi counseling yang Alkitabiah, kekristenan, counseling Kristen. Dia bilang gini, ada satu kesalahan orang Kristen itu di gereja-gereja itu terlalu menekankan bahwa kita itu orang berdosa. Jadi dia bilang itu identitas yang tidak bisa akan mengunci kita di dalam dosa kita katanya. Dalam buku konseling itu ya. Kita tuh harus berpikir bahwa kita itu orang kudus. Supaya nanti secara progresif dosa-dosa kita. Jadi kan kalau kita mikir kita orang kudus, walaupun sekarang posisinya masih berdosa, itu kan secara progresif akan masuk ke identitas kudus secara perlahan kan. Tapi kalau kita mikir kita orang berdosa, kita kan tetap ada di sini terus Pak. Karena kan nggak ada pengharapan identitasnya, itu benar nggak kira-kira Pak? Jadi ini kan berkaitan. Kamu setuju? Saya setuju. Karena saya selama di Kristen dari kecil selalu ditekankan kita manusia berdosa. Jadi saya berdosa terus jadi kayak terkungkung di dalam dosa. Jadi harus ketika saya memahami diri saya berdosa ya, maka ya tetap dosa terus yang saya lakukan kan. Karena tidak ada pola pikir lain bahwa kita ini jadi orang kudus ya. Kalau orang kudus berarti hidupnya kudus kan, tidak berdosa lagi ya. Karena tidak ada di sini dosa lagi minta ampun ya, dosa lagi minta ampun. Apalagi kita tahu bahwa Allah itu panjang sabar, pengasih dan penyayang. Berarti dosa berapapun terus ya diampuni. Berarti ini kita gereja perlu belajar juga ya, bahwa kita perlu penekanan kepada identitas orang kudus lebih berat daripada identitas orang berdosa ya. Betul. Karena berbahaya kalau kita tekan terlalu banyak di orang berdosa Pak. Maka orang yang sudah dibaptis, dia harus berani berkata saya orang kudus. Tapi kadang mereka
aduh aku nggak sekudus itulah, aku malu gitu, kayak nggak ada satu kepercayaan diri gitu ya, nggak ada iman gitu. Gimana? Bagi saya itu salah memahami. Oh, ada salah paham nih, berarti salah paham berarti. terhadap makna pertanyaan itu. Ya. Jadi kan yang ditanya, apakah kamu orang kudus? Statusnya. Ya, kalau kamu identitasnya. status kan. Status kita, jati diri kita, apakah orang kudus? Iya, karena Tuhan sudah mengkuduskan. Beda pertanyaannya kalau apakah kamu sudah hidup kudus? Oh iya. Ayo, berani nggak? Apakah kamu sudah hidup kudus itu mengacu pada moralitasnya ya? Berarti iya. Ya kan moralitas kan progresif. Iya. Kita sampai mati juga nggak pernah 100% kayak nah, kudus. Nah, 100% hidup kudus ya. Hidup kudus nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Jadi secara hati itu kita perlu mempercayai dan beriman bahwa kita orang kudus karena Kristus. Iya. Nah, tapi secara perbuatan kehidupan yang kudus itu sudah progresif, kudus, proses kan. Iya. Ya kemarin saya bertengkar sama kamu gitu ya. Iya, masih ngeluh, masih ngampuni orang gitu. Saya masih merasa diri benar terus kan. Iya, nggak terima lu nasihati gua, nggak terima terus gitu kan, kita sama gegeran ributan ya. Orang kudus ya, kalau hidup kudus jauh belum hidup kudus, tapi saya orang kudus. Iya, iman. Di dalam proses status sebagai orang kudus itu, ayo hidup kudus. Iya, proses pengudusan itu ya, berarti. Kan Paulus banyak sekali ayatnya ini. Iya. Hendaklah kamu hidup kudus, hendaklah kamu hidup, sampai ya mungkin Paulus capek sekali yang ngomongin gitu ya. Hendaklah kamu hidup kudus ya. Jadi ya, dapat Pak. Penting sekali ya. Bapak Gereja Calvin mengatakan dosa-dosanya sudah dihapus dan ditiadakan sedemikian rupa sehingga tidak bakal muncul di hadapan Allah dan tidak diperhitungkan kepada kita, sebab Ia menghendaki supaya semua orang yang percaya dibaptis untuk pengampunan dosa mereka. Jadi kami melihat bahwa nanti di dalam pengadilan, tata pengadilan Allah itu tidak pernah kita diungkit-ungkit sebagai orang berdosa. Karena semua sudah dipikul Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Paulus pun menekankan identitas orang kudus lebih besar daripada orang berdosa. Maka benar kalau kita ngerti betul-betul mendalami siapa Tuhan Yesus, wah luar biasa. Ya. Saya yakin sungguh-sungguh ya, kalau kita kenal Tuhan Yesus, hidup tidak akan macam-macam. Hidup hanya satu. Bagaimana saya mengasihi Tuhan, gitu kan? Bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika saya gagal, saya jatuh dalam dosa, itu menduka citakan Tuhan luar biasa. Ya. Jadi itu maka makna baptisan adalah orang yang dibaptis selanjutnya ya. Makna baptisan menerima janji Allah menjadi satu dengan Kristus, luar biasa ya. Jadi ketika orang dibaptis ya, itu betul-betul saya menerima janji-janji Allah. Apa itu anak-anak Allah itu pasti ya. Apa itu ahli waris Allah pasti. Apa itu mengenakan Kristus dalam hidup kita. Berarti baptisan itu adalah titik awal di mana seorang itu mulai melalui proses menjadi menyatu dengan Kristus kan? Betul. Berarti kan keserupaan Kristus yang dikejar kan? Iya. Maka kita tidak bisa dibaptis sebelum mengenal sungguh-sungguh makna baptis itu. Tapi kan banyak gereja yang nawarin langsung baptis aja, nggak usah belajar-belajar gitu. Iya. Gimana tuh Pak? Ada yang mungkin udah 1-2 hari langsung baptis gitu. Iya, bahkan dewasa kan nanti menyusul gitu. Iya. Saya ada satu sejarah katekismus ya dari gereja mula-mula ya. Itu ada gereja-gereja yang saya baca itu ya. Itu katekisasinya itu bisa 2-3 tahun. Ya, kalau kita 3 tahun mungkin gak ada yang mau ya di sini. Dan itu 3 tahun dan itu dipastikan benar-benar mereka hidupnya tuh sebagai murid Yesus gitu. Dipastikan relasinya dicek semua di keluarga. Itu baru dibaptis Pak. Ada itu zaman-zaman gereja awal tuh ada yang seperti itu. Iya, kalau kalian lihat bukunya Confession of Faith, Calvin punya, itu baptis ya. Baru bisa dibaptis itu 2 tahun.
kata saksinya, dan itu ada ujiannya. Iya. Jadi kan ada pengecekan relasi-relasi segala macam kan, kehidupannya benar-benar berbuah nggak gitu. Iya. Baru dijadiin anggota jemaat kan. Iya. Nah kalau itu diterapin sekarang, saya rasa jemaat kita tambah dikit Pak. Gimana Pak? Iya. Itu malah. Kenapa sekarang sudah diskon dulu? Iya. Dikasih mempertahankan 9 bulan, sekarang 6 bulan ya. Lah kenapa kok kataksasi itu ada ngerepotin? Kenapa tuh Pak? Ya. Mending langsung dibaptis. Kenapa langsung nggak baptis saja? Nah, bahaya sekali, sangat bahaya sekali. Ya. Bagaimana baptis itu kan nanti kita lihat ya, ada artinya meterai kan? Ya. Meterai disahkan sebagai anak Allah. Oke, saya baptis kamu, dimeteraikan sebagai anak Allah. Begitu setelah dibaptis, yuk keluar, ditanya, kenapa yuk kok percaya Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus dikatakan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa enggak yang boleh nggak ketika nanti ya, seringkali kan kita menjumpai bahwa ketika ada budaya-budaya yang tertentu yang menjadi bagian hidup bermasyarakat sosial ini dilakukan ya. Ada hari keempat, hari ke-7, hari ke-40, ya, 100 hari gitu ya. Iya. Ya, ada kalau orang berduka tuh ya, kasih mutiara, dari ritual-ritual, ya macam-macam tradisi. Tradisi itu ada, boleh nggak? Saya yakin, yuk kayak saja. Kenapa? Karena belum belajar siapa Tuhan Yesus. Iya. Ya, jadi kalau saya umpamakan begini ya, mau nggak? Yuk misalnya, oke, saya mau jadi seorang sarjana S1. Iya. Dan saya yakin tidak ada universitas di dunia pun tidak ada. Di wisuda dulu, baru kuliahnya ini terserah yuk mau kuliah atau enggak. Ya nggak mau saya. Ya kan tidak ada kan, orang di wisuda belajarnya nanti. Justru setelah belajar melalui ujian-ujian dan ilmu yang kamu pelajari itu sudah betul-betul menjadi darah daging kamu, baru kamu disahkan sebagai sarjana. Iya betul, harus melalui proses dulu. Iya. Baru disahkan. Iya. Jadi kenapa gereja kita harus ada kataksasi supaya kita ngerti ya. Iman percaya itu selalu berinteraksi dengan dunia. Dan kita dipanggil tadi untuk hidup tidak seperti dunia. Ya, maka saya dibaptis. Dibaptis itu apa sih? Kan tadi dikatakan harus menyatakan dengan sesama kan? Itu menyatakan, saya sudah Kristen ya. Buktinya apa? Buktinya dibaptiskan gitu kan? Iya. Nah, ketika buktinya dibaptis, berarti realita hidup itu harus ada. Betul. Ya, sehingga kalau Paulus katakan kapanpun orang dunia minta pertanggungan jawab imanmu, kamu harus bisa jawab. Nah, kalau nggak kataksasi, nggak pernah belajar, tapi sudah dibaptis, bisa nggak menjawab? Nggak bisa Pak. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kenapa memang kita harus dibaptis? Jadi begitu nanti dibaptis, saudara yakin loh ya, anak Allah ya. Jangan ragu-ragu loh ya, udah dibaptis, kamu anak Allah. Allah yang mana? Mungkin. Mikir kan kalau orang mikir Allah kan banyak ya. Oh iya, nah, betul. Kalau Allah yang mana lagi? Bener nggak Allah yang di firman aku? Nah, belum pertanyaan lagi Allah yang mana? Kan banyak Allah dalam dunia ini, gitu makanya ya. jangan langsung baptis ya. Maka ketika sudah harus ya, yakin ya. Kalau tidak yakin, ya yuk belajar lagi. Kan untuk bisa yakin itu kan anugerah kan. Tuhan yang membukakan hikmat pada kita untuk mengenal kebenaran. Jadi kita anak Allah dan sebagainya ya. Jadi lalu siapa yang boleh dibaptis gitu ya? Ya. Jadi Alkitab menyatakan siapa yang boleh dibaptis, yaitu orang yang percaya. Ya, jadi di sini percaya itu baru dibaptis. Ya, kalau saya boleh katakan bahwa iman itu mendahului sakramen baptis. Ya, jadi percaya dulu ya. Kalau tidak percaya gimana? Ya udah jangan dibaptis. Nggak percaya kok. Iya. Ya untuk apa dibaptis ya?
Ya percaya itu kan datang dari kalau kita kenal. Kalau kita nggak kenal kan kita nggak percaya. Iya. Makanya itu kenalannya di katekisasi salah satunya. Betul. Ya kita belajar siapa Tuhan. Iya. Ya. Hati-hati loh. Kenapa dibatas? Enggak. Karena gara-gara gua mau kawin bulan depan kok. Saya dibaptis itu bukan iman gitu ya. Bukan iman mendahului sakramen itu. Nikah mendahului sakramen. Enggak bisa loh. Kenapa dibaptis? Disuruh orang tua gitu. Disuruh orang tua ya, papa mamamu Kristen kok, papa mamamu apalagi lu majelis gereja ya. Saya harus dibaptis. Ya. Jadi bukan iman. Ayo betul-betul ya. Saya pesan ya. Pengen kenal. Kita pesan ya pada semua ya katekisasi itu. Beresi imanmu dulu bersama dengan Tuhan ya. Yeah. Maka iman yang percaya itu dimeteraikan, dan kalau sudah dimeteraikan maka yang namanya meterai itu satu kali. Oke. Nah, nggak bisa diulang. Iya. Ya. Kemarin kan ada kan seringkali diulang ke Israel gitu ya. Oh di saya lebih mantap katanya. Iya kan di dimaterain lagi. Sungai Yordan gitu ya. Lalu dibaptis lagi sama-sama. Tapi kalau misalnya mereka itu mungkin bukan, maksudnya gini, kalau memaknainya itu kayak dimateraikan ulang kan jadi salah ya. Kalau kita ke Israel misalnya. Tapi kan kalau dia seperti pengen merasakan ulang lagi secara panca indera kan nggak apa-apa Pak sebetulnya. Boleh nggak? Merasakan ulang nggak juga. Nggak ada. Nggak boleh ya. Nggak ada. Jadi sakramen diulang-ulang. Nggak pernah. Kita nggak ada. Ya, sakramen ya udah sekali itu saja. Ritualnya sekali aja gitu. Iya. Mungkin perasaannya yang. Ya kalau perasaan bahwa kita dibaptis saya gitu ya. Ya saya pernah juga ke Sungai Yordan gitu ya. Tapi yang kelompok saya kan semua orang DKI kan, masuk Sungai Yordan berenang semua. Sementara di pojok sana ada orang yang baptis. Oh, oke. Iya, jadi kalau saya masuk Sungai Yordan saya bersyukur Tuhan, terima kasih ya Engkau sudah meteraikan aku. Nggak apa-apa. Jangan ada ulangan baptis lagi. Iya. Ya, jadi nggak pernah ya. Yang namanya meterai sekali pasang sudah berlaku kan? Ya. Kalau kita tanda tangan di meterai gitu ya, apakah perlu meterai lagi atau udah supaya memperbarui tak tambah lagi, tak tanda tangan lagi kan nggak bisa. Iya. Oke, ngerti. Satu kali untuk waktu selama-lamanya ya. Jadi iman atau percaya bahwa Roh Kudus memberikan jaminan keselamatan itu pasti. Roh Kudus yang pelihara kita, Roh Kudus yang jaga kita untuk kita betul-betul yang sudah dimeteraikan. Maka keselamatan itu hanya diperoleh melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain ya. Kalau mau kita bicara tentang baptis ya. Iya. Baptis adalah orang yang hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Yang lainnya tidak dapat dilakukan baptis. Jadi percaya ekspresinya ritual. Iya. Bukan ritual yang membuat kita percaya kan? Betul. Iya. Kan? Jadi yakin sungguh-sungguh. Ya. Oleh karena itu, Odiel ya, baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan ya, penegasan tuh ya. Oh ya, jadi jangan rasa sudah dibaptis rasa gua selamat loh, hati-hati. Jadi berarti kalau mikirnya gitu berarti dia berpikir ritual menyelamatkan, kan? Bukan Tuhannya kan berarti. Iya, hati-hati ya. Waduh, saya pasti ya kayak orang punya tiket ya masuk ke tiba itu ya sudah pasti tunjukin tiket ya, tunjuk ini baptisnya di mana, sulung masuk surga. Iya. No, karena yang menyelamatkan kita adalah percaya kita ya. Tetapi orang yang percaya harus dibaptis ya. Iya. Jangan katakan saya sudah percaya kok nggak mau dibaptis, ya nggak bisa ya. Karena kan dalam dirinya kan ada Roh Kudus dan itu dia taat firman kan. Iya. Berarti dia pasti punya kerinduan untuk proklaim lah. Lagi kayak tadi kan janji militer tadi kan. Iya. Komandannya katakan baptis. Ada ketaatan. Ya, kita taat baptis karena itu adalah perintah Tuhan Yesus ya. Oleh karena itu kita balik lagi, apa itu ibadah sejati? Menghadirkan diri sebagai anak-anak Allah yang berpadan ya, yang sama dengan dunia ini. Maksudnya sama, saya menghadirkan anak Allah yang hadir dalam dunia ini untuk
kemuliaannya. Maka kalau saya bisa menyimpulkan, setiap orang yang dibaptis dia sudah bertobat. Ya, bertobat dulu kan, percaya dulu kepada Tuhan Yesus yang jadi Tuhannya, percaya kepada Allah Bapa, Roh Kudus yang memimpinnya, dia mampu menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Jadi itu. Ini saya ada pertanyaan satu ya Pak ya, sedikit aja ya Pak. Soalnya agak penasaran juga. Idealnya memang percaya baru dibaptis, ideal kan. Tapi enggak, kan ada orang-orang yang jadi Kristen kan karena memandang ritual, baptis dulu, tapi dia mengalami perjumpaannya nanti kira-kira 5 tahun setelah baptisan, 10 tahun setelah dia mengalami perjumpaan yang real gitu. Bisa kan terbalik seperti itu? Jadi waktu dia berritual baptis itu sebetulnya dalam hati dia tuh belum mengalami perjumpaan. Belum ada regenerasi Roh Kudus. Tapi dia dibaptis dalam gereja. Bisa sekali. Tapi 5 tahun atau ada orang yang 5 tahun lagi mengalami perjumpaan. Mungkin 10 tahun lagi baru mengalami perjumpaan dan ada transformasi. Bisa ya? Sekali. Jadi bisa juga karena yang baptis tidak bisa tahu isi hatinya. Betul. Kalau tahu udah tunggu dulu belum. Ya, belum gitu ya. Manusia nggak bisa lihat hati kan. Pendeta juga nggak bisa lihat hatinya kan. Iya. Bisa. Jadi ketika dia menyatakan diri bersedia dibaptis, maka saya yang membaptis, nanti kamu yang siapapun yang membaptis, bahwa dia orang yang sudah berani mengaku Tuhan Yesus Tuhannya. Buktinya apa? Ini buktinya saya taat untuk dibaptis. Iya. Tapi ketika dalam pergumulan yang waktu itu mungkin dia masih ragu-ragu, ataupun juga nggak ngomong, gue dibaptis ya memang gue depan mau kawin kok. Iya. Ya, kan ada yang dibaptis buat nikah, dibaptis disuruh orang tua. Kan itu ada yang tidak terbuka kan. Iya, Ya udah gitu ikuti aja, ikuti aja semuanya. Pada saat itu cuma jadi ritual gitu kan. Dia hanya menjalani ibadah dan ya semua orang tahu saya dibaptis. Ikut katekisasi. Ya papa mama senang saya dibaptis. Sampai rumah ada ucapan syukur, pesta-pesta. Gitu kan ada kan. Ada satu budaya gitu ya. Ada. Ketika dibaptis di rumah pesta besar gitu ya. Waktu di Manado saya gitu. Manado tuh langsung ada babi putar langsung belah. Saya suka mau menyebut orang Manado. Oh iya. Karena sudah melayani benar. Iya. Manado tuh kalau baptis waduh ya. Sangat menyenangkan babi guling satu di seneng tuh ya, rame-rame kita itu ya. Saya seneng tuh waktu di sana. Kan sudah kan? Iya. Tapi dia sudah belum berjumpa dengan Tuhan. Iya. Nah, melalui pengalaman hidupnya dia temu Tuhan. Nah, itu jadi bisa juga benar-benar perjumpaannya di belakang juga bisa ya. Gitu. Bisa. Karena itu kan dalam kontrolnya Tuhan ya. Bisa. Gitu bisa, ya. Bahkan nggak usah begitu lah. Yang orang-orang teman-teman kita di sekolah teologi ya. Ada juga yang bertemu dengan Tuhan Yesus justru di kampus teologi ya. Sebelumnya belum. Sebelumnya waktu saya masuk belum ketemu Tuhan. Ketika bertemu loh siapa Tuhan itu? Oh, ketemu di situ. Iya. Dan hidupnya dia berubah. Bisa kita percaya itu ya. Nah, bisa aja terjadi ya. Tapi intinya bahwa kita terus bergumul itu ya. Iya. Maka pertanyaannya ini ya nanti untuk teman-teman ya, sejauh mana Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Ya. Oke. Jadi sejauh mana sih Tuhan Yesus yang kamu kenal, ya, yang kamu percayai, yang kamu yakin, yang kamu nanti disuruh Tuhan mengatakan, ayo baptis. Kamu ikut baptis ya. Ini berarti udah project nih Pak? Apa pertanyaan ini? Iya. Buat project ya? Iya. Oke, saudara-saudara ini projectnya ya, pertanyaan pergumulan ini ya? Iya. Ada 2 ya pertanyaannya ya? Iya. Oke. Itu yang pertama, dan yang kedua apa buktinya? Ya, buktinya sebagai orang percaya dan bersedia menerima sakramen baptis ya. Jadi kan perlu sih ya. Apa yang kelihatan ya, jadi kan tadi kalau hidup dua tadi tidak ada dualisme kan yang kelihatan gitu ya, yang kelihatan ya. Jadi yang menyatakan bahwa betul-betul saya sebagai orang yang sudah dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan dan dibaptis. Ya. Udah ada perubahan belum ya? Mungkin nggak sempurna ya, tapi ada progres
menuju ke arah yang lebih serupa Kristus nggak gitu? Iya. Itu kan? Iya. Itu yang real. Tolong ceritakan. Yang real itu apa? Dalam kehidupan di kantor, di keluarga, terserah dimanapun, apapun sekolah. yang you alami, akan alami, bagikan ya. Itu bisa jadi berkat bagi kita. Ya. Betul. Oke. Ngerti sih. Ya, jadi ini udah lengkap. Terus kemudian ada pertanyaannya juga ya sebagai project ya. Oke, jadi ini kita ada kesimpulan akhir Pak. Mungkin sedikit 1-2 kalimat untuk teman-teman katekisan merangkum seluruh ini. Jadi gimana? Ya, mari kita belajar dengan baik. Ya, sehingga ketika kita dibaptis itu mantap. Ya. Jangan sampai ada perasaan kepingin dibaptis dulu tanpa belajar. Jadi teman-teman, saudara sekalian, bahwa kita di dunia sekuler berani sekolah SD 6 tahun, ya kan, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, ya, S2 tambah 3-4 tahun lagi, ya, S3 tambah 4 tahun lagi, bisa ditekuni, dijalani sampai di wisuda. Lah ini masalah kehidupan loh ya. Iya. Apakah kita tidak belajar sungguh-sungguh, ngerti sungguh siapa Tuhan saya, ya, dan ngerti Tuhan itu diberkati loh ya, bukan saja enggak diberkati Tuhan. Ayo kita ikuti, bukan dengan beban, tapi dengan sukacita kita belajar kebenaran sampai nanti Tuhan, aku siap dibaptis. Aku muridmu yang engkau panggil. Baptis itu akan aku alami sukacita yang luar biasa. Oke. Ya, terima kasih Pak Nathan. Jadi ini kita jadi udah ngerti nih tentang sakramen baptis kudus ya, gitu ya. Dengan sangat lengkap ya. Jadi sampai di sini katekpot kita tentang sakramen baptis kudus. Terus belajar, ikuti katekisasinya supaya kita makin kenal Tuhan dan kita makin percaya sama Tuhan gitu. Dan itu kita akan mengalami perubahan dari baptisan kita ya Pak ya. Oke. Ya, sampai ketemu katekpot, bukan asal belajar, bukan belajar asal. Oke, kita berdoa ya. Yuk. Tuhan, terima kasih hari ini kami telah belajar tentang baptis kudus ya. Kami tahu bahwa ternyata ibadah dan sakramen baptis itu bukan hanya sekedar ritual yang kami lakukan, tetapi itu adalah sebuah ritual yang kami lakukan untuk memicu bahwa ritual itu bisa dijalankan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai sahabat-Mu, juga sebagai hamba-Mu saat ini ya Tuhan, untuk kami hidup di dalam baptisan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebuah kehidupan yang secara progresif, perlahan-lahan menuju kepada keserupaan dengan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk katekpot kali ini, biarlah ini menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Pak Nathan. Kita salam buat semuanya. Oke, dadah semuanya.